kemudian persepsi dan pengambilan keputusan, kemudian dasar-dasar motivasi dalam organisasi, kemudian perilaku kelompok dalam organisasi, komunikasi dalam organisasi, konsep kepemimpinan, dan yang terakhir adalah kekuasaan dan politik dalam organisasi. Nah, inilah materi-materi yang akan saya sampaikan hari ini. Apa itu jadinya? Nah, ini ya. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar perilaku organisasi dan dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Ya, itu dulu yang hari ini akan saya bahas ya. Jadi sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, pada hari ini dua materi ini akan saya selesaikan dalam jangka waktu 1 jam saja ya. Saya jelaskan 1 jam, nantinya ada di setiap slide ini di setiap modul ini ada tugas. Nanti tugasnya kalian kerjakan dalam pertemuan kedua ya, atau sesi kedua dalam hari ini ya. Jadi biasanya saya masuk itu sesi pertama jam 9 sampai jam 10.40, itu sesi keduanya nanti jam 1 sampai jam 2.40. Jadi sesi kedua itu nantinya tidak bertemu lagi seperti ini, akan saya berikan tugas, jadi silakan dikerjakan di jam itu dan juga dikumpulkan pada jam itu nanti ya. Jadi seperti itu. Atau boleh juga setelah saya menjelaskan silakan langsung dikerjakan. Jadi tergantung kalian mau kerjakannya di jam itu kah atau mau langsung kerjakan sekarang juga boleh. Oke, baik. Untuk mengantar kalian apa itu materi apa yang harus saya sampaikan pada hari ini. Jadi kita harus paham dulu apa pengertian daripada perilaku organisasi. Ya. Jadi kalau kita melihat kata perilaku organisasi ini merupakan gabungan dua kata, ya. Perilaku dan organisasi. Ya. Jadi kita bedah satu persatu kata-katanya ya. Jadi yang pertama adalah organisasi, ya. Kemudian yang kedua adalah perilaku. Jadi kalau kalian baca buku tentang perilaku organisasi itu banyak sekali. Ya, teori-teori tentang organisasi. Ya. Tetapi saya mengambil satu teori ya yang sangat terkenal dan sangat familiar atau yang paling sering diungkapkan oleh beberapa dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, yaitu organisasi menurut Robbins. Ya. Jadi menurut Robbins, organisasi itu adalah unit sosial ya, yang sengaja yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama. Begitu. Ya, jadi itu pengertian organisasi. Nah, kalau misalnya organisasi menurut beberapa ahli itu intinya ada semua sudah tercantum di sini. Ya. Jadi kalau kita melihat organisasi secara umum, maka organisasi itu ada beberapa unsurnya. Yang pertama dia harus ada 2 orang bekerja sama. Ya, 2 orang bekerja sama, 2 orang atau lebih. Ya berarti ada orang di dalamnya ya. Ya. Kemudian unsur yang kedua, orang-orang tersebut harus bekerja sama. Berarti unsur yang kedua adalah harus ada kerjasama di dalam. Ya, jadi seperti itu. Kemudian unsur yang ketiga adalah dia harus memiliki sasaran ataupun tujuan. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya bahwa kalau ingin menghafalkan atau kalau ingin supaya organisasi itu dapat ditanamkan di kepala dengan baik tanpa dilupa, ya. Jadi ada 3 kata yang harus kalian ingat, bahwa organisasi itu memiliki terdiri atas 2 orang atau lebih. Ya. Kemudian yang kedua saling bekerja sama, dan yang ketiga ada tujuannya. Nah, itu yang harus kalian ingat itu ya. Jadi organisasi itu adalah tempat yang pertama ada orang-orang bekerja sama, ada orang-orang yang bekerja sama dan ada tujuan tertentu.
Jadi kalau kalian menghafalkan 3 kata itu, maka yakin dan percaya bahwa kalau ditanya apa itu organisasi, maka bisa langsung dijawab. Ya, nah itu. Saya kira organisasi sudah paham semua ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar. Jadi banyak sekali teori-teori tentang organisasi. Silakan dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian mata kuliah kita hari ini. Perilaku organisasi. Sama dengan organisasi, perilaku organisasi ya sama ya. Organisasi pun juga begitu. Perilaku organisasi pun juga banyak sekali para ahli menyebutkan ataupun juga mengemukakan pendapatnya mengenai perilaku organisasi. Ya, akan tetapi saya merujuk kepada satu teori yang paling sering digunakan atau sangat familiar, ya, menurut Kate Davis. Ya. Jadi menurut Kate Davis, perilaku organisasi ini adalah telaah dan penetapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Ya. Jadi seperti apa kita berperilaku, seperti apa kita berhubungan dengan orang satu dengan orang yang lain, itu diatur yang dalam perilaku organisasi. Mungkin itu barangkali sekedar pengantar ya. Jadi pada intinya bahwa perilaku organisasi itu merupakan suatu ilmu sosial yang menelaah atau mempelajari tentang bagaimana orang-orang yang ada di dalam organisasi itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, itu barangkali sekedar pengantar ya. Jadi saya harapkan ini semua sudah bisa ada di luar kepala. Nah, pada slide yang kedua, ya, ini merupakan ruang lingkup daripada perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu biasa disingkat dengan istilah PO, ya, PO. PO itu adalah atau perilaku organisasi adalah cara berpikir yang pertama. Ya, jadi perilaku itu berada pada individu, kelompok, dan tingkat organisasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang perilakunya baik, ya, belum tentu apabila dia berkelompok dia akan ikut baik. Jadi seperti itu deh. Belum tentu kalau misalnya di sebuah kelompok itu, ya, di sebuah kelompok misalnya kita ambil saja di sebuah negara misalnya. Di sebuah negara itu ada partai, ada kelompok yang baik, tapi karena dia berada pada negara tertentu, maka belum tentu kelompok itu akan menjadi baik. Jadi maksudnya nomor satu ini adalah perilaku individu itu akan berubah apabila dia sudah berkelompok. Perilaku kelompok akan biasa berubah apabila dia akan terjadi apabila ada di organisasi tertentu. Nah, artinya bahwa adik-adik perlu menggarisbawahi di sini bahwa perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku dalam organisasi itu berbeda. Akan tetapi, ya, perilaku individu itu akan mempengaruhi perilaku kelompok. Perilaku kelompok akan mempengaruhi perilaku individu. Sama ya, individu dan organisasi. Jadi ini saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Apabila di dalam sebuah kelompok itu banyak orang-orang baik, maka baik pula kelompok itu. Ya, jadi ini maksudnya. Tetapi tidak selamanya seperti itu ya. Bisa jadi banyak orang baik, kemudian satu saja orang jahat, tetapi dia memiliki pengaruh, maka kelompok itu akan dibawanya kepada sesuatu yang buruk. Jadi intinya bahwa banyak hal-hal yang mempengaruhi perilaku-perilaku dalam organisasi. Nah, nomor 2, ya, perilaku organisasi ini adalah multidisiplin. Artinya bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa apabila dalam sebuah kelompok itu banyak orang baik, ya, maka baik pula kelompok itu. Ya, tapi tidak selamanya. Apabila ada faktor X atau faktor yang lain pun bisa mempengaruhi hal-hal tersebut. Misalnya tadi, satu orang saja yang jahat tetapi dia memiliki pengaruh, maka kelompok itu akan dibawanya kepada hal-hal yang negatif. Jadi banyak sekali, makanya dia dikatakan multidisiplin. Banyak prinsip, banyak model, banyak teori yang mempengaruhinya. Begitupun juga banyak ilmu yang ada di dalamnya. Nanti kita akan pelajari ilmu-ilmu apa saja yang
ilmu-ilmu apa saja yang apa namanya ya, yang mempengaruhi perilaku organisasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat suatu orientasi kemanusiaan yang jelas dalam perilaku organisasi. Ya, jadi adik-adik bisa melihat di sini bahwa perilaku organisasi itu tentunya, organisasi kan memiliki tujuan ya. Organisasi itu memiliki tujuan. Jadi yang tujuannya adalah untuk intinya tujuan daripada organisasi adalah kesejahteraan bersama. Ya, tentunya seperti itu. Jadi intinya kalau kita berorganisasi pasti tujuannya adalah jelas bahwa orientasinya kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan sosial. Jadi ya. Kemudian yang keempat, ruang lingkup yang keempat adalah perilaku organisasi itu berorientasi pada kinerja. Jadi perilaku organisasi itu mempelajari bagaimana kinerja manusia. Ya. Artinya walaupun skillmu baik, ya, kamu cerdas, tetapi tidak memiliki etika yang baik, maka sia-sialah kecerdasan kalian itu. Ya, sia-sialah kecerdasan kalian itu ya. Jadi intinya bahwa di sini perilaku organisasi sangat penting bagi adik-adik sekalian untuk untuk mengarungi dunia kerja. Kemudian lingkungan eksternal terlihat memberikan dampak signifikan terhadap perilaku organisasi. Jadi berdasarkan teori, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lingkungan eksternal itu sangat mempengaruhi perilaku organisasi. Ya, tentunya kita bisa melihat lingkungan eksternal itu seperti apa. Ya, lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, faktor-faktor sosial budaya dan sebagainya. Ya, orang itu akan bisa bekerja ya apabila dia mampu beradaptasi. Jadi adik-adik dengan adanya peringatan yang kelima ini ya, yang kelima ini adalah peringatan sih sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya saya yang awalnya bekerja di kampus swasta, sekarang bekerja di kampus, tentunya itu budaya kerjanya berbeda. Jadi artinya kita harus mampu untuk beradaptasi di dalamnya. Jadi sama nanti adik-adik sekalian bahwa kalian nantinya pada saat mahasiswa memang masih memiliki kebebasan. Tetapi pada saat masuk dunia kerja, kebebasan itu akan sedikit demi sedikit akan dibatasi. Nah, oleh karena itu, kalian harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Karena perilaku organisasi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal tadi. Nah, seperti itu. Nah, yang keenam, bidang perilaku organisasi ini sangat tergantung dari disiplin yang dikenal dengan metode ilmiah menjadi penting dalam mempelajari variabel dan keterkaitan. Jadi, perilaku organisasi ini sangat biasa digunakan oleh para peneliti untuk menilai sebuah kinerja daripada seseorang, ya. Sebuah kinerja daripada organisasi. Ya, jadi oleh karena itu, kalian kalau ingin membaca mengenai perilaku organisasi, itu banyak sekali teori-teorinya. Nanti termasuk saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian untuk mencari beberapa artikel tentang perilaku organisasi. Nah, mungkin itu ya. Nah, sekarang kita ingin melihat sedikit mengenai bagaimana organisasi itu dalam aspek atau perspektif Islam. Jadi, beberapa riwayat dalam hadis dalam hadis ya. Jadi apabila kalian keluar dari rumah ya, itu tentunya kalau dua orang itu harus memiliki pemimpin. Pemimpin itu artinya menjawantahkan bahwa harus ada organisasi di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Dua orang saja itu harus memiliki pemimpin, apalagi kalau banyak orang ya. Oleh karena itu, di sini digambarkan bahwa organisasi itu sangat dianjurkan oleh Islam. Ya. Seperti pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal udwan. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau bersabda bahwa dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ada dua pesan penting di sini, bahwa kita sesama manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Diciptakan sebagai makhluk sosial itu artinya setiap manusia itu pasti membutuhkan manusia yang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalian tidak akan bisa hidup sendiri, yakin dan percaya itu. Apabila ada di antara adik-adik sekalian yang tinggal sendiri, pasti satu hari saja itu dia tidak akan tahan. Ya, karena interaksi itu adalah kebutuhan. Ya, manusia diciptakan di atas muka bumi ini itu memiliki 3 fitrah. Ya. Yang pertama adalah fitrahnya sebagai manusia, makhluk sosial. Ya, itu. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan sebagai makhluk ekonomi. Ya, atau ekonomikus, ya, soon ekonomikus. Jadi manusia itu ingin untung dan tidak mau rugi. Ya, jadi itu fitrah yang kedua itu. Jadi tidak masalah. Di sini ada yang dikata kikir memang sudah, tapi jangan berlebihan ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi fitrahnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk soon ekonomikus, tidak mau rugi dan senantiasa mau untung. Kemudian apa lagi yang lain? Ya, fitrah yang ketiga adalah manusia diciptakan di atas muka bumi ini sebagai soon politikon, atau soon manusia yang ingin menjadi pemimpin, ingin dapat mempengaruhi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi inilah pesan yang pertama tadi ya, pesan yang pertama adalah manusia ini diciptakan sebagai manusia yang manusia sosial atau berinteraksi. Kemudian pesan yang kedua, bahwa kita hidup di atas muka bumi ini itu harus bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, seperti itu. Jadi makanya dikatakan di sini saling tolong menolong lah. Nah, tolong menolong ya itu tentunya harus terorganisir. Ya, harus terorganisir. Bagaimana caranya kita mengorganisir sebuah masyarakat? Ya, tentunya dengan harus membentuk sebuah kelompok atau bekerja sama dalam sebuah organisasi. Nah, seperti itu. Nah, bukankah dalam pengertian Kesmas itu ada melalui usaha-usaha masyarakat yang terorganisir? Nah, itu ya. Jadi dari dasar itulah makanya muncullah mata kuliah ini, perilaku organisasi. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa masalah kesehatan itu tidak hanya menjadi masalah individu saja, tetapi ini menjadi masalah kelompok. Ya. Sehingga masalah kesehatan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja, tetapi harus diselesaikan oleh beberapa orang atau banyak kelompok atau banyak organisasi. Nah, disinilah perlunya kita membentuk organisasi, akan tetapi tidak hanya sampai membentuk organisasi saja, tetapi perlu juga kita mempelajari bagaimana caranya kita berperilaku dalam sebuah organisasi yang sudah kita bentuk itu. Nah, itu. Itulah tujuannya kita belajar perilaku organisasi ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa Islam menganjurkan kita untuk berorganisasi karena ini merupakan kemaslahatan umat atau berguna untuk orang banyak. Ya, nah sekarang kita mau melihat ya, kalau kita ingin membangun sebuah organisasi, apa-apa saja yang ada di dalamnya. Ya, jadi tentunya kalau melihat slide yang tampilkan di sini ya, bisa kalian lihat ya. Jadi berdasarkan pengertian dari organisasi tadi yang saya sudah jelaskan di awal, yaitu menurut Robbins, bahwa organisasi itu harus ada orang, ya, harus ada orang. Jadi organisasi harus ada orang, ya tentunya tidak hanya satu orang, tetapi segumpulan orang. Ya. Nah, organisasi itu harus memiliki struktur. Ya. Organisasi, saya ulangi, harus memiliki struktur. Kenapa? Karena
tidak semua orang ini bisa mengendalikan sebuah organisasi. Jadi sudah dikatakan tadi dalam Islam bahwa riwayat bahwa apabila kalian berkumpul maka harus ada satu orang pemimpin. Nah, oleh karena itu harus ada struktur supaya jelas siapa pemimpinnya, siapa bawahannya. Nah, itu maksudnya. Struktur itu tidak hanya memperjelas siapa pimpinan, siapa bawahan, tetapi juga struktur itu dapat memperjelas di mana posisinya dan juga menempatkan orang sesuai dengan keahliannya atau kemampuan. Tidak hanya sampai di situ, bahwa struktur itu juga berguna agar supaya orang-orang dapat mengetahui apa yang harus dia kerjakan. Nah, gitu. Itu yang kedua. Ya, jadi yang pertama tadi bahwa harus ada orang, kemudian yang ketiga yang pertama harus ada orang, kemudian yang kedua harus ada struktur, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting di sini adalah harus ada teknologi. Ya, itu ya, harus ada teknologi. Ya, mengapa? Mengapa harus ada teknologi di sini? Karena dalam organisasi itu kalau ingin mencapai tujuan, ya, kalau ingin mencapai tujuan, tentunya dia harus memiliki alat, ya, alat ya. Misalnya kita dari kampus ya menuju ke rumah atau sebaliknya dari rumah menuju ke kampus. Tujuan kita kan di kampus. Untuk sampai ke kampus itu harus kita supaya cepat ya, supaya cepat di bus, ya mau pakai ya, mobil dan sebagainya. Itu teknologi itu sama dalam organisasi. Jadi kita harus memiliki alat. Ya, teknologi ini adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Nah, seperti itu. Nah, misalnya di rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit kan kita ketahui bahwa tujuannya adalah meningkatkan derajat kehidupan, meningkatkan derajat kesehatan ya. Sama, puskesmas pun begitu. Ya, jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan itu ya tentunya harus memiliki alat-alat yang baik di dalam. Nah, ada dokter dengan peralatan medis yang baik, ya ada perawat dengan perlengkapan perawatan yang baik, ada bidan dengan perlengkapan persalinan yang baik dan sebagainya. Jadi semua alat-alat yang digunakan dalam organisasi itu harus menggunakan teknologi. Ya. Sebenarnya bisa untuk mencapai tujuan itu bisa kita gunakan tanpa teknologi bisa, tapi itu kita akan ketinggalan. Misalnya kamu ya dari kos ke kampus itu jalan kaki, mana yang lebih cepat dengan menggunakan motor? Pasti yang menggunakan motor lebih cepat. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu sebagai gambaran sedikit ya. Jadi unsur penting dalam organisasi itu harus ada teknologi. Ya, seperti itu. Teknologi tadi ini tidak dijelaskan di Robin ya, unsur yang Robin jelaskan hanya ada orang, ada struktur, tetapi ada tambahan ya bahwa dalam organisasi itu harus ada teknologi. Kemudian yang tidak kalah penting di sini bahwa orang, struktur dan teknologi ini akan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ya, apa maksudnya ini? Jadi kalau misalnya ya ada orang yang sudah bekerja, misalnya ada perawat ya, ada perawat honorer ya yang sudah bekerja sudah lama ya di puskesmas, tetapi karena ada pekerjaan atau ada organisasi lain yang menawarkan yang lebih bagus kesejahteraannya daripada puskesmas tadi, dia akan pindah. Ya, jadi oleh karena itu maka lingkungan luar ini sangat mempengaruhi sekali. Seperti itu barangkali ya. Jadi saya ulangi kesimpulannya bahwa adik-adik perlu mengingat di sini bahwa dalam organisasi itu harus kalian mesti ada struktur dan mesti ada teknologi. Kenapa? Karena organisasi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, ya, lingkungan luar atau eksternal. Nah, kemudian yang saya katakan tadi bahwa perilaku organisasi ini merupakan mata kuliah yang multidisiplin. Ya, artinya bahwa dia gabungan daripada ataupun juga merujuk kepada mata kuliah atau rumpun-rumpun ilmu yang lain. Jadi perilaku organisasi ini itu kita akan bahas mengenai ada unsur psikologinya di dalam. Ya. Kenapa? Karena dia membahas tentang motivasi, kepribadian, persepsi, ya,
Saya perbesar dulu ya supaya kelihatan. Oke, saya ulangi ya, bahwa ilmu-ilmu yang mendukung perilaku organisasi ataupun juga yang berkaitan dengan perilaku organisasi ini adalah yang pertama psikologi. Ya, dalam psikologi kan dipelajari mengenai motivasi, kepribadian, persepsi, kepemimpinan, kepuasan kerja dan sebagainya. Ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa perilaku organisasi itu tidak hanya pada individu, tetapi juga pada kelompok dan tingkat organisasi. Pada tingkat individu, maka kita akan belajar tentang psikologi manusia. Ya. Kita pelajari motivasinya dan sebagainya. Ya. Pada aspek kelompok, ya, kita akan mempelajari tentang perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, ya, kemudian proses pembentukan sebuah kelompok, kemudian pengambilan keputusan kelompok. Ya, jadi kembali mempelajari psikologi, tetapi psikologinya dalam aspek sosial, jadi lebih luas lagi pemahamannya, tidak hanya mempelajari individu saja, tetapi juga mempelajari kelompok. Ya, kemudian yang ketiga adalah ilmu sosiologi. Ya, sosiologi ini di dalamnya akan mempelajari tentang dinamika kelompok, tim kerja, komunikasi, kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok dan sebagainya. Juga mengenai kelompok ya. Juga mengenai perilaku dalam kelompok. Ya. Ilmu apa lagi? Ilmu yang lain adalah antropologi, kemudian ilmu politik ya. Antropologi itu akan banyak-banyak membahas tentang nilai komparatif, nah, sikap komparatif, analisis budaya, kemudian konflik, politik, dan sebagainya. Dari berbagai macam ilmu ini nantinya akan dibahas dalam satu mata kuliah perilaku organisasi. Ya, luar biasa ya. Jadi kita mempelajari perilaku organisasi, maka kita akan sedikit memahami mengenai mata kuliah ataupun juga rumpun ilmu yang ada kalian lihat ini. Jadi 5 rumpun ilmu. Yang pertama psikologi, psikososial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Ya. Kalau politik ini ada mata kuliah sendiri kalau tidak salah ya, politik kesehatan. Kemudian sosiologi ada juga mata kuliahnya sendiri, psikologi pun demikian dan sebagainya. Ya, tetapi di mata kuliah perilaku organisasi itu mempelajari secara keseluruhan disiplin tersebut. Oke, saya kira itu barangkali tentang perilaku organisasi ini bisa kalian baca ya, tantangan dan peluang. Nah, ya. Tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi. Ini tantangan-tantangannya ya. Jadi yang di atas ini adalah menyikapi globalisasi, itu mengelola keberagaman tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Jadi tantangannya di sini adalah globalisasi. Jadi intinya begini ya, di MEA, masyarakat ekonomi ASEAN saat ini kan sangat bebas sekali. Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Ya. Kalau tenaga kerja asing banyak boleh ya, tapi tenaga kerja khusus bidang kesehatan itu masih jarang. Masih jarang. Jadi tentunya kita tidak bisa menutup diri. Ya. Menutup kemungkinan nanti tenaga kesmas yang ada di Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia itu kan masuk ke Indonesia. Nah, itu kan tantangan bagi kalian ya. Ya, kalian ini masyarakat, jangan menutup ini ya, jangan menutup diri, jangan kalian menganggap bahwa saingan itu hanya dari Indonesia saya nanti ke depannya. Tidak. Ya, tidak lagi. Dosen saja sekarang itu sudah ada ya dosen dari luar, bahkan guru dari luar negeri pun diimpor masuk ke Indonesia. Itu pun menjadi tantangan juga bagi para dosen. Begitupun juga bagi tenaga kesmas. Nah, apa yang harus kalian perbaiki di situ? Ya, yang harus kalian perbaiki adalah kualitas kalian dan produktivitas. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau menjadi tenaga kesmas kan tentunya harus memiliki kualitas dan memiliki produktivitas yang baik. Yang mengetahui itu ya kalian, namanya di AKK ini ya. AKK itu harus memiliki kemampuan manajemen, ya, kemampuan memimpin,
Maaf ya. Ya. Jadi saya ulangi bahwa AKK itu, ya mahasiswa AKK itu keahliannya di situ, harus mampu memanajemen sebuah organisasi, gitu ya. Jadi sebenarnya mahasiswa AKK itu banyak sekali keunggulannya. Ya, salah satunya adalah dia mampu menganalisis sebuah kebijakan, dia harus mampu menghitung biaya-biaya yang ada di rumah sakit. Yang tidak kalah penting adalah dia harus menjadi pemimpin nanti ke depan. Jadi itu. Nah, itulah harus kalian asah terus itu jiwa-jiwa kepemimpinan kalian. Ya. Nah, kemudian itu ya, ini dari slide ini itu yang isunya yang paling penting itu bahwa sekarang kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, ya, di mana persaingan kerja itu sangat tinggi nantinya. Bisa saja nanti kalian keluar dari atau menjadi sarjana Kesmas, banyak sainganmu yang dari luar datang. Tapi untuk saat ini memang belum ya. Tapi ke depan pasti. Kita tidak bisa, perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Jadi seperti itu. Tapi saya ingatkan kembali bahwa itu tantangan, tapi di situ ada peluang. Ya, di situ ada peluang. Oleh karena itu harus kalian tingkatkan kualitas kalian dan tingkatkan. Ya. Nah, kita menyinggung sedikit mengenai teori organisasi ya. Jadi sebenarnya teori organisasi ini sudah dipelajari di beberapa mata kuliah lain ya. Temanya pada saat kalian berorganisasi itu pasti sudah menemukan ini. Ya. Ya, ada 3 teori-teori organisasi yang sering diterapkan. Ya. Pertama, zaman dahulu ya, pada zaman dahulu, enggak tahu kalau sekarang masih ada barangkali yang terapkan ini. Itu semua organisasi itu sangat tersentralisasi. Kemudian tugas-tugasnya pun terspesialisasi. Ya. Jadi, teori organisasi klasik ini menekankan pentingnya rantai perintah dan penggunaan disiplin, aturan, dan supervisi yang ketat untuk mengubah organisasi-organisasi agar beroperasi lebih efisien. Jadi intinya bahwa teori organisasi klasik ini itu memiliki struktur yang sangat baku ya dan tidak kreatif. Nah, itu kalau kita membagi organisasi berdasarkan teorinya, maka ini ada organisasi yang begini ya, ada organisasi yang seperti ini. Ya, tetapi ada juga organisasi yang neoklasik. Ya, yang neoklasik ini menekankan pada pentingnya aspek sosial karyawan sebagai individu. Ya. Jadi neoklasik ini mendefinisikan bahwa tujuan organisasi itu merupakan tujuan bersama. Jadi tidak dikatakan bahwa tujuan organisasi tujuan individu, tetapi tujuan-tujuan organisasi itu akan diimplementasikan, akan dijabarkan menjadi tujuan individu. Nah, jadi begitu. Kemudian ada teori organisasi modern. Ya, teori organisasi modern ini mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem yang tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah sistem terbuka yang harus dan bila ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya harus harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Jadi supaya lebih jelas saya ingin membawa adik untuk membedakan apa itu teori modern dan apa itu teori klasik dalam perbedaannya ya. Jadi kalau kita menganalisis perbedaan ketiga teori tadi, maka yang pertama teori klasik itu memusatkan pandangannya pada analisis deskripsi organisasi. Ya. Jadi intinya seperti itu, yang otoriter dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau organisasi modern itu sifatnya dinamis. Jadi artinya bahwa organisasi itu walaupun sudah menetapkan tujuan yang sudah ditetapkan, tetapi kan apabila ada kondisi-kondisi tertentu, maka tujuannya masih bisa berubah. Ya, masih bisa diasosiasikan. Kalau teori klasik itu sangat tidak bisa dirubah. Apapun yang terjadi tidak bisa. Kaku itu. Nah, itu contoh-contoh
teori klasik, neoklasik, dan modern. Ya. Jadi nantinya kalau kalian masuk di dunia kerja itu pasti kalian akan menemukan yang seperti ini. Ya. Walaupun organisasinya sama, misalnya puskesmas 1 dengan puskesmas yang kedua, biasanya dia terapkan itu tidak semua teori ini bisa diterapkan sama. Ya, walaupun sama organisasinya. Itu tergantung dari manusianya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah organisasi itu penting adanya strategi. Ya, jadi intinya tadi kan dijelaskan bahwa ada tadi kan ada orang, kemudian yang kedua ada struktur, kemudian yang ketiga ada apa itu saya lupa tadi, ya. Dan tidak kalah penting ada strategi. Nah, ini ya. Jadi diketahui tadi bahwa struktur organisasi ataupun organisasi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Jadi bagaimana caranya mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan eksternal ini, maka dibutuhkanlah yang namanya strategi, ya, atau cara. Ya. Misalnya kemarin kan pandemi COVID-19. Ya. Kemudian kan puskesmas itu tetap harus memberikan layanan kesehatan, ya. Harus itu. Jadi tidak bisa. Puskesmas itu kemarin kan ada yang ditutup, ada yang lockdown. Itu sebenarnya tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena puskesmas, rumah sakit itu merupakan tugas pokoknya adalah upaya kesehatan. Ya, kalau puskesmas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkanlah atau dikeluarkanlah strategi-strategi. Ya. Salah satu strategi yang digunakan kemarin adalah membuat pedoman pelayanan kesehatan di masa pandemi. Ya. Ada itu semua Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan. Itu merupakan strategi itu, ya. Jadi saya ulangi bahwa dalam setiap organisasi itu perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan. Jadi walaupun lingkungannya berubah, kan lingkungan berubah kemarin, ya. Dari yang bisa bertatap muka, ya, menjadi tidak bisa. Oleh karena itu dibutuhkan. Ya, salah satu contohnya kemarin saya membuat sebuah artisan, ya. Nanti kalau kalian mau baca, silakan baca di salah satu strategi kan pelayanan kesehatan di tingkat desa itu namanya posyandu, ya. Posyandu itu penting. Kenapa? Karena merupakan ujung tombak bagi kesehatan ibu, anak, lansia, remaja, dan sebagainya. Perpanjangan tangan dari puskesmas atau pustu. Ya. Oleh karena itu, di masa pandemi, semua harus tetap berjalan. Tetapi harus dibutuhkan strategi. Nah, muncullah sebuah pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau pedoman pelaksanaan posyandu di era pandemi. Ya, saya menganalisis itu. Nanti kalian boleh searching di Google Scholar, ya, ada judul tulisan saya pelaksanaan posyandu di era new normal. Ya. Kalian bisa baca itu bagaimana strategi yang digunakan oleh organisasi kesehatan untuk tetap melaksanakan kegiatannya. Mungkin itu, ya. Nah ini tadi saya belum menjelaskan, adik-adik, ya. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah ini dasarnya itu kalian harus mengetahui apa itu unsur organisasi, apa itu jenis-jenis organisasi. Ya, tapi ini saya tidak berikan, ya, tetapi kalian harus mencarinya sendiri. Nah, itu, ya. Jadi saya harapkan kalian buat kelompok. Ini berapa orang, Dek? Mana Fahrul tadi? Fahrul siapakah? 23 orang, Pak. Niksan, ya. Ya. 23 orang. 5 kelompok, ya. Oke, 5 kelompok. Kalian bisa aja baku bagi, nah. Saya tidak bagi. Kalian bisa aja yang bagi kelompoknya, Dek. Jadi dalam kelompok ini menjadi 5 kelompok. Jadi biasa saja ada 4 orang, ada yang
3 orang barangkali ya. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi, dari 23 orang ini kalian bagi menjadi 5 kelompok. Ya, jadi silakan dibagi sendiri. Ada yang berdekatan kosnya silakan. Yang diutamakan itu ya, misalnya ini tadi siapa ini yang 3 orang ini. Ya, 3 orang ya, yang 3 orang itu satu kelompok, bisa juga seperti itu ya. Ini yang ada 2 orang satu kelompok. Jadi silakan dibikin kelompok sendiri berdasarkan kedekatan masing-masing tempat tinggalnya ya. Jadi bukan kedekatan personalnya maksud saya. Ya, bukan kedekatan personal tetapi kedekatan tempat tinggal untuk memudahkan. Mungkin seperti itu. Jadi supaya diskusinya tidak secara online tetapi langsung ya, langsung bertatap muka. Apa yang kalian harus cari? Yang pertama, kalian harus buat makalah ya. Makalah tersebut berisi unsur, jenis, bentuk, faktor yang mempengaruhi organisasi. Tetapi tentunya kalian harus berikan contoh organisasi. Misalnya ya, bentuk organisasi di bidang kesehatan. Ya. Ada di tingkat pertama apa, tingkat kedua apa. Jadi misalnya seperti itu. Nah, misalnya lagi kalian fasilitas tingkatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan ya, misalnya seperti itu. Misalnya kalian juga memberikan contoh jenis-jenis rumah sakit, nah bisa begitu ya. Jadi silakan kalian berkreasi sendiri, yang jelasnya ada unsur-unsur inilah. Nah, apa pengertian organisasi, apa unsurnya, apa jenisnya, bentuknya, dan berikan contoh struktur organisasi dalam lembaga layanan kesehatan. Nanti diantoh, misalnya kalian mantoh struktur puskesmas, struktur dinas kesehatan, ya silakan dimasukkan di makalah itu. Dipahami tugasnya? Iya, Pak. Kenapa? Afifah Matilan sudah join dari tadi. Oh, Afifah. Ya. Oke, Afifah. Paham ya? Ya, sudah 1 jam ternyata kita ini. Jadi mungkin itu saja barangkali ya. Mungkin besok saja kita lanjut untuk materi yang ini. Dasar makalah yang tadi itu sudah harus jadi hari ini, dikerjakan jam 1 atau jam 2, nanti dikumpulnya jam 4 paling lambat. Ya, ini bukan tugas saya, tetapi ini merupakan bagian daripada tatap muka, jadi silakan nanti dikumpulkan di jam 4. Jadi jangan kirim satu-satu ya. Saya harapkan dikirim dalam bentuk WinRAR, disatukan, dan diupload di grup, mungkin bisa seperti itu. Supaya tidak terlalu banyak. Jadi di dalam bentuk di PDF-kan dulu, kemudian setelah itu kalian masukkan dalam satu folder, kemudian WinRAR ya, atau zip, silakan kalian upload di grup. Disatukan dulu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, nanti materi ini akan saya kirimkan ke grup kalian. Ya. Jadi silakan adik-adik pelajari. Mungkin itu saja barangkali kalau tidak ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan atau gimana? Ada pertanyaan? Oke, saya rasa tidak ada ya. Ini sudah 1 jam, jadi target saya 1 jam saja untuk tatap muka, menghemat tenaga dan data. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan adik-adik sekalian, mohon dimaafkan, dan kita ketemu 9 dengan materi ini ya, materi dasar individu organisasi. Mungkin itu saja saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
kasih Pak.